Hai teman tante semua, gimana kabarnya? Tante doakan semoga selalu bahagia ya. Film kali ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang vampir bernama Louis yang penuh dengan lika-liku kehidupan. Mulai dari awal mulanya dia menjadi vampir sampai saat-saat dia kehilangan makna hidup dan mencoba untuk bangkit kembali. Sanggupkah Louis bertahan menjalani itu semua? Yuk saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga videonya. Terima kasih. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang vampir bernama Louis yang sedang bersiap untuk menceritakan seluruh kisah hidupnya pada seorang reporter bernama Daniel. Louis awalnya mengikuti Daniel untuk menghisap darahnya. Tapi saat tahu dia adalah reporter, Louis pun berubah pikiran. Karena memang dia sudah lama mencari orang yang mau mendengar sekaligus menyebarluaskan ceritanya. Sedangkan Daniel awalnya tentu saja tidak percaya saat Louis bilang kalau dia adalah vampir. Tapi begitu Louis menyalakan lampu ruangan, Daniel pun mau tak mau percaya karena kulit Louis terlihat putih pucat bagaikan mayat yang kehabisan darah. Louis pun lalu memulai kisahnya yang dimulai pada tahun 1791 di kota New Orleans, di mana Louis seorang penguasa perkebunan besar yang saat itu berusia 24 tahun baru saja kehilangan anak dan istrinya dalam proses persalinan. Rasa kehilangan itu membuat Louis terpuruk dalam kesedihan, sehingga dia pun kehilangan minat untuk hidup dan larut dalam minuman serta wanita. Sampai suatu malam, seorang vampir bernama Lestat mendatangi Louis yang sedang bersama dengan seorang wanita dan langsung menghisap darah mereka. Lestat yang memang sudah lama memperhatikan Louis dan tahu kalau Louis sudah kehilangan minat hidupnya, lalu bertanya apakah Louis masih ingin mati ataukah ingin hidup. Louis pun bilang kalau dia masih ingin hidup, sehingga Lestat melepaskannya dan menjatuhkannya ke sungai. Saat sadar esok paginya, Louis sudah berada di tepi sungai Mississippi dan langsung berjalan pulang ke rumahnya dengan terseok-seok. Beberapa hari setelahnya, Lestat mendadak muncul kembali di hadapan Louis yang saat itu berada dalam kondisi sakit keras dan menawarkan keabadian. Louis yang berada dalam ambang hidup dan mati pun akhirnya menerima tawaran Lestat. Dan keesokannya, setelah Louis melihat matahari terbit untuk yang terakhir kalinya, Lestat pun menjadikannya vampir seperti dirinya. Sejak saat itu, Lestat tinggal di kediaman Louis sambil mengajarkan cara-cara vampir bertahan hidup. Namun, Louis yang setelah merasakan menghisap darah manusia untuk pertama kalinya, langsung merasakan penyesalan yang luar biasa, sehingga menolak untuk minum darah manusia lagi. Dan mengatasi rasa laparnya hanya dengan meminum darah binatang. Di mana hal itu berbanding terbalik dengan Lestat yang tiap malam berpesta pora dengan menghisap darah para budak yang bekerja pada Louis. Sehingga membuat para budak lama-kelamaan menjadi curiga, apalagi sudah tersebar rumor bahwa Louis dan Lestat tidak pernah terlihat makan dan minum. Hingga suatu malam, Louis secara tidak sengaja menghisap darah Yvette, seorang budak wanita yang suara teriakannya terdengar sampai keluar. Sontak para budak yang tak bisa lagi menahan amarah mereka langsung mengepung dan menyerbu tempat itu. Melihat itu, Louis pun langsung keluar sambil menggendong Yvette dan berteriak agar mereka semua pergi dari tempat itu, karena dia adalah seorang iblis. Louis lalu meraih sebuah obor dan dengan kalap langsung membakar seluruh tempat itu, yang mana membuatnya hampir ikut terbakar. Untung saja Lestat datang pada saat yang tepat dan menyelamatkannya. Setelahnya, mereka pun terpaksa menyewa sebuah tempat di pinggiran kota sebagai tempat tinggal baru mereka. Lalu suatu malam, saat Louis sedang berjalan sendirian menyusuri kota, dia melihat seorang anak kecil bernama Claudia sedang meratapi ibunya yang baru saja meninggal. Kota mereka saat itu memang sedang dilanda sebuah wabah yang mengakibatkan banyak penduduk yang tewas.
Louis yang saat itu kondisinya sangat lapar akibat selalu minum darah binatang tanpa sadar menggigit dan menghisap darah Claudia. Mendadak, Lestat muncul di belakangnya sambil berteriak senang karena akhirnya Louis minum darah manusia lagi. Saking senangnya, Lestat sampai meraih mayat ibu Claudia dan berdansa dengannya. Sedangkan Louis yang galau langsung pergi dari tempat itu. Louis menghabiskan beberapa hari terpuruk dalam sebuah saluran pembuangan sambil terbenam dalam rasa bersalahnya karena telah membunuh Claudia. Sampai akhirnya Lestat datang menjemputnya dan membawanya kembali pulang. Lestat lalu memperlihatkan Claudia yang ternyata masih hidup pada Louis dan langsung menjadikannya vampir. Dia sengaja melakukan itu karena tahu Louis yang semakin hari semakin terpuruk butuh sesuatu yang bisa menyalakan kembali semangat hidupnya. Dan hal itu adalah Claudia yang sejak hari itu tinggal bersama sebagai anak mereka. Claudia pun dimanjakan dengan diberikan pakaian-pakaian cantik dan juga boneka-boneka yang indah. Tapi di luar itu semua, Claudia ternyata punya hasrat membunuh yang tinggi seperti Lestat. Apalagi Claudia memang masih kecil sehingga belum bisa mengontrol dirinya. Hal itu pun membuat Lestat semakin sayang pada Claudia. Mereka bahkan pernah membunuh satu keluarga sekaligus secara bersama-sama. Tahun demi tahun pun berlalu, sampai akhirnya sudah 30 tahun sejak Claudia menjadi vampir. Namun, Claudia yang menjadi vampir di usia 10 tahun tentu saja tubuhnya tak bisa bertumbuh meskipun usianya saat ini sudah 40 tahun. Hal itu pun membuat Claudia dengan jiwa yang semakin dewasa merasa stres dengan kondisi tubuhnya yang tetap seorang anak kecil. Sampai suatu hari Claudia meledak dan mengkonfrontasi Lestat mengapa dia menjadikannya seorang vampir di usia yang masih dini. Louis yang melihat itu lalu menghampiri Claudia dan menceritakan semuanya. Tentang dia yang secara tidak sengaja menghisap darahnya hingga sekarat dan Lestat yang menjadikannya vampir untuk membuatnya tetap hidup. Tapi Claudia yang menyayangi Louis tak bisa marah padanya dan hanya melimpahkan kemarahannya pada Lestat. Hingga suatu hari, Claudia pun membujuk Louis untuk pergi bersama dan meninggalkan Lestat. Louis tentu saja bilang kalau Lestat pasti tak akan membiarkan hal itu. Namun diam-diam Claudia telah mempersiapkan sebuah rencana. Di mana suatu malam dia menghampiri Lestat, lalu berkata kalau dia ingin berbaikan dan telah membawakan sebuah hadiah untuknya. Lestat yang melihat itu tentu saja sangat senang dan langsung mencicipi hadiahnya. Tapi mendadak Lestat terdiam dan terjatuh dengan lemas. Rupanya, Claudia menipunya dengan membawakannya mayat yang telah diberi laudanum, yaitu semacam obat yang bisa membuat darah mayat tetap hangat. Yang mana hal itu fatal untuk vampir, karena vampir tak bisa meminum darah mayat. Otomatis, Lestat yang baru saja meminum darah mayat pun langsung terkapar. Tak selang lama, Louis datang dan langsung kaget melihat hal itu. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Sesudahnya, mereka pun segera membuang mayat Lestat ke sebuah rawa untuk dijadikan makanan buaya. Lalu, selepas malam itu, mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan memesan tiket kapal menuju ke Eropa. Tapi, sesaat sebelum berangkat, mendadak Lestat yang ternyata masih hidup muncul dan menyerang mereka. Louis pun segera menggendong Claudia untuk pergi dari tempat itu. Tapi rupanya Lestat masih hidup karena memangsa buaya, ular, dan hewan-hewan lain yang ada di rawa itu. Tiba-tiba, Lestat kembali menyerang mereka, sehingga Louis pun langsung mengambil lampu minyak di sampingnya dan melemparnya ke arah Lestat hingga terbakar. Setelahnya, mereka pun bergegas pergi menuju ke kapal mereka yang akan segera berangkat. Sedangkan Lestat tewas terbakar bersama dengan api yang membakar seluruh tempat itu. Dan akhirnya kehidupan baru Louis bersama dengan Claudia pun dimulai.
di mana selama perjalanan ke Eropa, satu persatu penumpang kapal mereka meninggal secara misterius, yang katanya akibat sebuah penyakit menular. Yang pastinya kita sudah tahu lah ya teman tante apa penyebabnya. Kemudian setelah mereka sampai di Eropa, mereka pun menghabiskan hari demi hari mencari dan berusaha menemukan keberadaan vampir lain seperti mereka. Mereka memeriksa setiap puing, setiap kota, dan hampir seluruh negara di Eropa tapi tak menemukan apa-apa. Hingga akhirnya suatu malam pada bulan September tahun 1870 di kota Paris, Louis berpapasan dan bertemu dengan seorang vampir yang bernama Santiago. Dia pun menghampiri Santiago yang ternyata memiliki kemampuan membaca pikiran yang langsung digunakannya untuk meledek Louis. Otomatis Louis pun jadi kesal, tapi mendadak seorang vampir lain bernama Armand muncul dan menghentikan tingkah Santiago. Armand lalu memperkenalkan dirinya pada Louis dan mengundangnya serta Claudia untuk datang di sebuah pertunjukan teater. Louis pun langsung membawa Claudia keesokan malamnya untuk datang dan menonton pertunjukan teater tersebut. Yang mana pertunjukan itu sangat sadis dan brutal dengan sekelompok vampir yang memangsa seorang gadis sambil ditonton para manusia yang tidak sadar kalau itu bukan hanya sekedar pertunjukan. Setelahnya, Armand pun membawa dan memperkenalkan mereka pada vampir lainnya yang ternyata tinggal di dalam sebuah makam kuno yang besar. Dan sejak momen itu, Louis menjadi akrab dengan Armand, di mana Louis menemukan jawaban dari banyak pertanyaannya tentang asal-muasal vampir yang didapatnya dari Armand. Karena memang Armand yang sudah berusia 400 tahun adalah vampir tertua yang masih hidup sampai saat itu. Akan tetapi, kedekatan Louis dengan Armand membuat Claudia sedih dan khawatir kalau suatu saat Louis akan meninggalkannya. Dan kebetulan pada momen itu, Claudia bertemu dengan Madeleine, wanita penjaga toko boneka yang baru saja kehilangan anaknya. Claudia pun menghabiskan malam-malamnya mendatangi dan mengobrol dengan wanita itu, sementara Louis terus bersama dengan Armand. Sampai suatu ketika, Armand memberitahu Louis kalau Santiago yang bisa membaca pikiran sudah mengetahui tentang Lestat yang mereka bunuh. Di mana ada hukum tidak tertulis di antara kaum vampir yang melarang mereka untuk saling membunuh. Armand pun menyarankan Louis untuk mengirim Claudia pergi jauh dari tempat itu untuk keselamatannya, namun Louis tidak mau. Lalu suatu malam, Claudia membawa Madeleine pulang dan meminta Louis mengubahnya menjadi vampir. Karena Claudia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Louis tentu saja kaget dan langsung menolaknya. Tapi Claudia mengamuk dan bilang kalau dia sudah tahu kedekatan Louis dengan Armand, sehingga bila Louis akan meninggalkannya, dia harus menjadikan Madeleine vampir untuk menggantikannya. Melihat Claudia yang putus asa, Louis pun mengalah dan bertanya pada Madeleine apakah betul hal itu adalah yang dia inginkan. Madeleine lalu bilang kalau dia sudah menganggap Claudia sebagai anaknya sendiri. Dan dia yang baru saja kehilangan anaknya menjadi bahagia kembali dengan kehadiran Claudia yang pastinya tidak akan pernah mati. Akhirnya, malam itu Louis pun terpaksa menjadikan Madeleine seorang vampir. Tiba-tiba, sekelompok vampir datang menangkap Louis, Claudia, dan juga Madeleine yang telah menjadi vampir. Penangkapan itu terjadi begitu cepat sehingga tidak memberikan kesempatan bagi Louis untuk melawan. Mereka pun dibawa ke makam dan Louis langsung dipisahkan dari Claudia juga Madeleine. Di mana Louis dimasukkan ke dalam sebuah peti mati dan akan dibiarkan membusuk di dalamnya selama berabad-abad hingga mati kelaparan. Sedangkan Claudia dan Madeleine dikurung bersama di sebuah tempat yang tidak memiliki atap. Mereka ditangkap dan dihukum karena seluruh koloni vampir sudah mengetahui tentang pembunuhan terhadap Lestat yang dilakukan oleh mereka. Lalu, pada saat matahari akhirnya terbit, Claudia dan Madeleine pun tewas terbakar sambil berpelukan.
Sementara itu, Louis yang mendengar teriakan Claudia hanya bisa ikut berteriak pilu dan tak mampu melakukan apapun. Tak berselang lama, Armand datang dan segera mengeluarkan Louis dari kurungannya. Louis pun segera berlari menuju ke tempat Claudia disekap. Dan begitu melihat Claudia yang telah menjadi abu, dia pun tak bisa menahan rasa sedihnya. Dengan marah, dia memandangi kawanan vampir yang telah membunuh Claudia. Tapi Armand yang berada di belakangnya menenangkannya dan menyuruhnya segera pergi. Beberapa hari kemudian, di saat para vampir itu tertidur, Louis mendatangi makam dan menyiramkan minyak ke seluruh peti mati yang ada di tempat itu. Setelahnya, dia pun melempar obor ke ceceran minyak yang otomatis membuat tempat itu terbakar bersama dengan seluruh vampir yang ada di dalamnya. Tapi pada saat akan keluar, Santiago tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Namun dengan sekali tebas, Louis pun berhasil membelah tubuh Santiago. Beberapa waktu sesudahnya, Louis bertemu kembali dengan Armand yang saat kejadian tidak ada di makam, karena sudah tahu kalau Louis akan membalas dendam. Armand lalu bilang kalau dia tidak marah dengan perbuatan Louis karena memang para vampir itu sudah berada di titik kemunduran yang tak akan bisa lagi mengikuti perkembangan zaman. Beda dengan Louis yang memiliki sesuatu dalam dirinya yang mampu untuk terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Armand pun lalu mengajak Louis untuk bersama dengannya menyongsong kehidupan baru. Tapi, Louis yang sudah tahu kalau Armand tidak memiliki hati untuk peduli pada siapapun, terlebih setelah dia tidak membantu untuk menolong Claudia, memutuskan untuk tidak menerima tawaran Armand dan meninggalkan kota itu. Louis lalu berkeliling dunia sendirian sambil memeriksa tiap makam kuno yang ditemukannya, tapi tak menemukan tanda-tanda vampir lainnya. Dan seiring dengan perkembangan zaman, Louis pun akhirnya bisa melihat matahari terbit lagi setelah 200 tahun meskipun hanya melalui tontonan film. Kemudian pada musim semi tahun 1988 dia pun kembali ke New Orleans. Dan secara tidak sengaja menemukan Lestat di sebuah rumah kosong dalam kondisi yang menyedihkan. Di mana Lestat saat itu bisa dibilang hidup tidak mati pun tidak, dia hanya terkulai lemas di atas sebuah bangku. Mungkin itu karena tubuhnya yang tidak bisa kembali pulih sempurna setelah hal-hal yang dilakukan Louis dan Claudia padanya. Pikir-pikir kasihan juga ya teman tante. Lestat lalu memohon pada Louis untuk kembali bersamanya, sehingga bisa membuatnya kembali bersemangat untuk hidup. Tapi Louis hanya tersenyum sambil berkata kalau dia harus pergi. Cerita pun kembali ke Daniel yang setelah mendengar seluruh kisah hidup Louis menjadi sangat terpesona dan memintanya untuk menjadikannya seorang vampir. Sontak Louis jadi kesal karena merasa kok bisa setelah seluruh kisah tragis dalam hidupnya sebagai vampir sudah dia ceritakan, Daniel malah ingin menjadi seperti dirinya. Louis pun langsung mencekik Daniel, tapi pada akhirnya dia melepaskan dan segera pergi meninggalkannya. Sesudahnya, Daniel segera membereskan barang-barangnya dan pergi dari tempat itu sambil mendengarkan kembali rekaman pembicaraannya dengan Louis. Mendadak, ternyata itu adalah Lestat yang sudah kembali bugar dan selama ini terus mengikuti Louis secara diam-diam. Film pun diakhiri dengan Lestat yang berkata kalau dia akan mengabulkan keinginan Daniel yang tadi ditolak oleh Louis. Demikianlah akhir film Interview with the Vampire ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.